Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Pupu Sri Wulan Semaya, SOS SHMH, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Bayu Maulana yang akan bertugas sebagai moderator dalam tugas Pancasila ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nisa, Lintang, Alvan, dan Dita. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya akan persilahkan untuk Lintang membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. 1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang dimana hanya 7.000 saja yang berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua, serta pulau-pulau kecil lainnya. Yang pertama ada Pulau Kalimantan. Kalimantan atau juga disebut Borneo oleh dunia internasional adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah Pulau Sulawesi. Yang kedua ada Kepulauan Jawa. Jawa adalah pulau yang terletak di Kepulauan Sunda Besar dan merupakan pulau terluas ke-13 di dunia. Berikutnya akan dibawakan oleh Mas Alvan yang membahas terkait bahasa yang ada di Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sarana untuk berinteraksi dengan manusia lainnya di masyarakat. Untuk kepentingan interaksi sosial itu, maka dibutuhkan suatu wahana komunikasi yang disebut bahasa. Setiap masyarakat tentunya memiliki bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Alat yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa, baik berupa bahasa tulis maupun bahasa lisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi tentunya mempunyai fungsi berdasarkan kebutuhan seseorang secara sadar atau tidak sadar yang digunakannya. Bahasa merupakan alat untuk mengapresiasikan diri, alat komunikasi, dan sarana untuk kontrol sosial. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Sister Nisa yang membahas terkait agama yang ada di Nusantara. Waktu dan tempat kami persilakan. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh negara, yakni 1. Islam. Kitab agama Islam yaitu Al-Quran, tempat ibadah orang Islam yaitu masjid, dan hari besar orang Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri. Kedua, Kristen Protestan. Kitab agama Kristen Protestan yaitu Alkitab, tempat ibadah Kristen Protestan yaitu gereja, dan hari besar Kristen Protestan yaitu Pentakosta. Yang ketiga yaitu Kristen Katolik, kitabnya yaitu Alkitab, tempat ibadah Kristen Katolik yaitu gereja, dan hari besar Kristen Katolik yaitu hari Paskah. Yang keempat, Hindu. Kitab agama Hindu yaitu Weda, tempat ibadah agama Hindu yaitu Pura, hari besar agama Hindu yaitu hari Nyepi. Yang kelima, Buddha. Kitab agama Buddha yaitu Tripitaka, tempat ibadah orang Buddha yaitu Vihara, dan hari besar orang Buddha adalah Waisak. Yang terakhir yaitu Konghucu. Kitab agama Konghucu yaitu Shishuwujing, dan tempat ibadah Konghucu yaitu Klenteng, hari besar yaitu hari Tahun Baru Imlek. Sekian, terima kasih. Dan berikutnya akan dibawakan oleh Sis Dita yang membahas materi terkait suku yang ada di Indonesia. Suku adalah sekelompok orang yang memiliki kebudayaan, bahasa, dan sejarah yang sama.
Mereka biasanya tinggal di wilayah yang terpisah dan memiliki kesamaan dalam hal tradisi, kepercayaan, dan adat istiadat. Suku juga dapat diartikan sebagai komunitas yang terdiri dari keluarga-keluarga yang berdekatan secara geografis dan memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Yang pertama yaitu ada suku Jawa. Suku Jawa mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan ialah bahasa Jawa dan beberapa macam dialek seperti dialek Semarang, Surakarta, dan Surabaya. Mata pencaharian masyarakat suku Jawa cukup bervariatif, mulai dari bertani, industri, hingga sektor jasa. Yang kedua itu ada suku Sunda. Suku Sunda ini menempati hampir seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku Sunda terbagi menjadi dua, yaitu Sunda Priangan dan Sunda Banten. Ciri khas dari suku Sunda dapat dilihat dari bahasa, bentuk rumah, sistem kekerabatan, dan kesenian. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Sunda. Lalu yang ketiga, itu ada suku Betawi. Betawi menempati wilayah DKI Jakarta dan merupakan penduduk asli daerah tersebut. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Betawi dengan dialek yang dipengaruhi budaya Cina, Arab, dan Eropa. Yang keempat itu ada suku Baduy. Ini merupakan sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten. Suku Baduy merupakan suku yang hidup secara terisolir dari dunia luar. Mereka hidup secara sederhana dan menyatu dengan alam. Alam yang masih alami dan budaya yang ditawarkan oleh kampung suku Baduy menjadi daya tarik wisata tersendiri bagi daerah ini. Dan yang terakhir itu ada suku Tengger. Suku Tengger adalah suatu suku yang berada di sekitar Gunung Bromo. Penduduknya bertempatan tinggal di sekitar daerah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Suku yang saling dekat dengan suku Tengger adalah suku Jawa, akan tetapi ada beberapa dari keduanya terutama pada bentuk kebudayaannya. Dan berikutnya adat dan budaya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Budaya adalah suatu interaksi yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam kelompok masyarakat. Sedangkan adat adalah suatu pedoman yang disepakati dalam suatu masyarakat yang sifatnya mengikat dan harus ditaati. Budaya. Arti budaya menurut para ahli. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai arti budaya. Arti budaya menurut para ahli yaitu yang pertama, Edward B. Taylor, antropolog Inggris ini menjelaskan bahwa budaya adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat, termasuk kepercayaan, kebiasaan, seni, moral, hukum, pertukaran, dan institusi. Ciri-ciri budaya. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri budaya. Yang pertama, turun-temurun. Budaya diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi, yaitu proses individu mempelajari norma-norma dan kebiasaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tempat mereka tinggal. Yang kedua, kolektif. Budaya merupakan milik bersama suatu kelompok masyarakat dan tidak dimiliki oleh individu tertentu. Dan yang ketiga, dinamis. Budaya tidak statis, melainkan selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dan yang kedua, adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, cara kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan, wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Pengertian adat istiadat menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Suekanto. Adat istiadat memiliki pengaruh dan
ikatan kekuatan dalam masyarakat. Ikatan ini bergantung dan mendukung kebiasaan dalam masyarakat. Kesimpulan dari semuanya, kita ketahui budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Anak kecil ketawa cekikan gara-gara nonton Ninja Hattori. Terima kasih kami haturkan karena sudah sabar untuk menyimak materi. Sekian dari kelompok kami, pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalam.